Hari ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa dalam panggilan saya. Saya maknai sebagai sebuah pemberian hidup kepada Tuhan seutuhnya, ya dalam kongregasi misi. Saya sempat terombang-ambingkan terutama dalam hidup panggilan, dalam hidup komunitas. Ketika saya berada di tahap ini, saya berpikir ini bukan usaha saya, tapi ini usaha dan karya Tuhan dalam hidup saya. Saya menyebutnya sebagai satu langkah kecil yang saya lakukan dalam perjalanan panggilan. Saat pengucapan kaul itu berarti saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan terikat dengan kaul-kaul yang ada dalam kongregasi misi, menjadi anggota penuh dalam kongregasi misi. Artinya saya harus terus menjadi pribadi yang lebih baik dan dalam menghidupi kaul-kaul yang ada khususnya. Kaul Kekal ini sebagai suatu anugerah sih, lebih tepatnya, karena kami itu ada 11 orang di novisiat, tapi sekarang tinggal 3. Karena sebenarnya 4, tapi yang 1 kakak kelas sebenarnya, tapi tinggal 3, dan ini saya pikir ini yang perlu saya syukuri. Tentu keputusan untuk berkaul kekal pada hari ini bukanlah keputusan sekali jadi, melainkan proses yang panjang sejak awal pembinaan di kongregasi misi. Saya melihat bahwa kesempatan 2 tahun di Italia itu sebagai sebuah pengalaman rohani di mana saya sempat terombang-ambingkan terutama dalam hidup panggilan, dalam hidup komunitas. Bahkan di sana saya mengalami kekeringan panggilan gitu ya, bahwa tidak ada semangat sama sekali karena kurangnya kesempatan untuk bertemu dengan orang miskin, kurangnya kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan sendiri yang di Indonesia sering saya temui melalui orang-orang miskin, melalui teman-teman, rekan-rekan, keluarga-keluarga, atau semua orang yang saya layani, yang kepadanya saya berdinamika dalam hidup keseharian. Dan karena di Italia saya tidak menemukan itu, sehingga akhirnya saya mengalami krisis. Namun dalam krisis tersebut tetap ada satu pengharapan, sehingga bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun tantangannya, saya tetap ingat bahwa Kristus ada bersama saya, dan roh yang saya kenakan, Roh Kristus sendiri menguatkan saya untuk melewati momen-momen tersebut. Sehingga ketika kembali ke Indonesia dan mengikuti persiapan bersama Romo-Romo Seminari, saya semakin dibukakan mata saya oleh pengalaman-pengalaman yang saya rasa sebagai pengalaman kekeringan tersebut, bahwa di situ juga Tuhan berbicara dan Tuhan ingin mentransformasi diri saya menjadi lebih sungguh, menjadi lebih murni dari yang sebelum-sebelumnya. Saya bersyukur karena para romo, para formator telah membina saya dengan baik, menemani saya dengan sekuat tenaga, dan juga saya bersyukur karena Tuhan membuka hati saya pada pembinaan di tempat ini. Pembinaan juga berlanjut pada kesempatan pembinaan bersama Kaul Kekal Keluarga Vincentian selama bulan Mei di Prigen. Di sana saya belajar bukan hanya dari kongregasi misi, tapi juga dari serikat-serikat yang juga mengambil semangat Vincentian. Di sana mereka menunjukkan karya-karya kepada orang miskin dalam karya sekolah, pembinaan orang muda, keluarga-keluarga miskin, dan juga kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus. Di sana saya belajar banyak dan akhirnya menjadi bekal bagi saya untuk menjadi imam seperti apakah saya nanti. Dan semoga Tuhan senantiasa menyertai saya. Saya juga bersyukur kebetulan bertepatan juga dengan 50 tahun hadirnya kongregasi misi di Kalimantan, tempat saya lahir. Jadi 2 peristiwa ini mungkin secara kebetulan Tuhan hadirkan di waktu yang sama, yang artinya juga saya sebagai orang yang juga berasal dari Kalimantan, yang juga lahir dari para misionaris yang hadir di Kalimantan, kelak semoga bisa kembali ke Kalimantan menjadi seorang imam untuk melayani di sana juga. Pada kesempatan ini saya bersyukur karena Tuhan telah menerima saya, menerima niat baik dan juga kehendak saya untuk mengabdikan diri kepada Tuhan sendiri. Semoga Tuhan Yesus sendiri yang memberkati dan menyertai saya, dan biarlah Roh Kudus yang menuntun saya ke jalan yang tepat untuk mengabdikan diri seutuhnya pada orang miskin.
dukungan dari para formator dan juga teman-teman semua, dan juga doa dari umat dan juga seluruh keluarga saya. Dan yang penting adalah perjalanan kami masih panjang. Untuk itu kami mohon doa dari seluruh umat untuk mendampingi kami berempat, menguatkan kami berempat agar senantiasa dimampukan melewati segala cobaan yang ada. Peristiwa hari ini bagi kita semua, khususnya adik-adik, juga memberi semangat baru ya, untuk lanjut setia, penuh semangat ya, penuh semangat dan bahagia. Dan itu berarti juga menghayati kebahagiaan itu dalam hidup berkomunitas yang merupakan kekuatan kita sebagai kongregasi misi. Kami para superior domus itu juga membicarakan terutama mengenai hidup komunitas yang secara real, secara konkret itu bagaimana kita dapat terus memupuk hidup komunitas itu. Mari kita mohon kepada Tuhan supaya kita dianugerahi kasih setia kepada Tuhan dan kasih setia satu sama lain. Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 15 setelah mengatakan tinggallah padaku, Tuhan Yesus kan mengatakan semua ini kukatakan kepadamu supaya penuhlah sukacita. Mari kita menghayati sukacita ini di dalam segala pergulatan hidup kita, supaya sukacita yang memenuhi hati kita, sukacita dari Allah itu membuat kita juga setia kepadanya dan setia satu sama lain dalam komunitas kita.